Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello great students, how are you today? I do hope you all doing well ya. Halo semuanya, halo para siswa yang luar biasa, halo para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Everyone, today we are going to learn about the material. Jadi teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar materi yang baru ya. What is the material? Apa itu untuk materi yang barunya? As you can see on the screen, today we are going to learn about Unit 3 in Chapter 4. Jadi teman-teman, seperti yang terlihat di layar teman-teman, pada hari ini kita akan belajar unit ketiga di dalam bab 4 ya. Okay everyone, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Okay everyone, today we are going to learn about Unit 3. You can help in Chapter 4, No Littering. Jadi pada hari ini kita akan belajar Unit 3. Kamu dapat membantu di dalam bab 4. Jangan membuang sampah sembarangan atau dilarang membuang sampah sembarangan. Untuk materi ini, tentu saja kita masih belajar materi bahasa Inggris kelas 8 kurikulum merdeka. Oke, jadi kita masih belajar chapter 4, no littering. Bab 4, dilarang membuang sampah sembarangan. Especially, we are going to learn about unit 3, you can help. Lebih khususnya, kita akan belajar unit 3, kamu dapat membantu. Ya. Okay, everyone. The first thing that we will learn is about reading the poem. Jadi, hal yang pertama yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan membaca puisi. Jadi, kita akan sama-sama membaca puisi, teman-teman. Ayo teman-teman. Yeah, let's read the poem here. Okay, this poem was written by Betty Mills, Save the Earth Ecology Handbook for Kids, 1974. Ya, jadi puisi ini ditulis oleh Betty Mills, teman-teman ya. Okay, buy it, try it, throw the trash away. Take it, break it, throw the trash away. Get it, use it, finish it, lose it. Wear it, tear it, throw the trash away. Soda pop, box top. Once you start, you can't stop. Buy it, show it. Nothing left but to throw it. Throw the trash away. Oh no, where is away? Nah, itu dia teman-teman untuk puisinya ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjut ke slide berikutnya. These are the questions related to the poem. Jadi ini adalah puisi yang berkaitan, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan puisi yang sudah kita baca ya. Firstly, untuk yang pertama, what is the poem about? Tentang apa puisi tersebut? Nah, you can answer your answer ya. You can answer this this question on the comment box below. Jadi teman-teman dapat menjawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. In my opinion, menurut pendapat saya, the poem tells about throwing the trash away. Jadi menurut pendapat saya, untuk puisi tersebut itu menceritakan tentang membuang sampah begitu ya. Secondly, yang kedua, can you help with the problem of plastic pollution? How? Dapatkah kamu membantu terkait dengan masalah polusi plastik? Bagaimana? Nah, for example, yes, I can. Ya, saya bisa. In my opinion, I will ask my friends to throw the plastic in a right place ya. Jadi, menurut pendapat saya akan meminta teman-teman saya untuk membuang sampah di tempat yang benar ya. Oke. Next, we are going to learn about vocabulary. Atau selanjutnya, kita akan sama-sama belajar terkait dengan kosakata ya. So, there are many vocabularies here. Jadi ada banyak sekali kosakata di sini ya. Oke, kita sama-sama simak ya.
ada came out. Nah, came out di sini merupakan base form teman-teman ya, atau bentuk dasar. Dan untuk past form atau bentuk lampaunya adalah came out, artinya adalah datang teman-teman. Kemudian juga ada clean up. Clean up di sini juga merupakan base form atau bentuk dasar, sedangkan untuk bentuk lampaunya atau past formnya adalah cleaned up. Artinya adalah membersihkan. Kemudian juga ada collect. Nah, collect di sini merupakan base form atau bentuk dasar, sedangkan untuk bentuk lampaunya adalah collected. Artinya teman-teman adalah mengumpulkan. Selanjutnya ada decide. Nah, decide ini merupakan base form atau bentuk dasar, teman-teman. Sedangkan untuk bentuk lampaunya adalah decided, artinya adalah memutuskan, teman-teman ya. Selanjutnya ada pick up, teman-teman. Pick up ini merupakan base form atau bentuk dasar, sedangkan untuk past formnya adalah picked up, artinya adalah memungut, teman-teman. Selanjutnya ada realize. Realize di sini merupakan base form atau bentuk dasar, sedangkan untuk past form atau bentuk lampunya adalah realize, artinya adalah menyadari. Kemudian juga ada show up, teman-teman. Nah, show up ini juga merupakan base form atau bentuk dasar, sedangkan untuk bentuk lampunya adalah show up, artinya adalah datang. Selanjutnya di sini ada acclaim, ya, artinya adalah pengakuan. Kemudian annual, artinya adalah tiap tahun. Contributor, penyumbang. Flatbed truck, mobil pick up. Kemudian juga ada megaphones, artinya adalah alat pengeras suara. Kemudian juga ada movement, artinya adalah gerakan. Reality, kenyataan. Kemudian juga ada teenagers, artinya adalah masa remaja. Kemudian juga ada urgency, artinya adalah urgensi. Kemudian juga ada volunteers, artinya adalah sukarelawan. Kemudian juga ada growing, teman-teman, artinya adalah yang semakin bertambah. Kemudian juga ada tirelessly, artinya adalah tanpa lelah. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan ya untuk slide berikutnya. It's about sequencing a series of past incidents of events with when. Jadi, untuk selanjutnya adalah terkait dengan mengurutkan sequencing ya, serangkaian insiden atau peristiwa masa lalu dengan when atau ketika, teman-teman ya. Okay. Everyone, oftentimes the past incident we would like to write consists of two or more events. To organize those events logically, we can use when. We select two events that happen at or around the same time and sequence them with when. Nah, jadi teman-teman ya, seringkali ya, kejadian masa lalu yang ingin kita tulis terdiri dari dua peristiwa atau lebih ya. Oleh karena itu, untuk mengatur peristiwa-peristiwa tersebut secara logis, maka kita dapat menggunakan when atau ketika ya. Kita memilih dua peristiwa yang terjadi pada atau sekitar waktu yang sama dan mengurutkannya dengan when atau ketika. Nah, here are the examples. Ini dia teman-teman untuk contohnya ya. Firstly, a team of scientists from Texas University helped an injured sea turtle when they sailed in the ocean near Costa Rica. Secondly, the scientists were collecting data on sea turtles when they saw the injured turtle. Thirdly, Melati and Isabel were only 12 and 10 years old when they decided to tackle plastic pollution. Fourthly, or lastly, they saw it when they walked to the rice fields or when they went to the beaches. Nah, jadi teman-teman, ya, mari kita sama-sama lihat untuk translation ya, atau terjemahannya. Yang pertama, sebuah tim ilmuwan dari Universitas Texas membantu penyu yang terluka ketika when ya, mereka berlayar di laut dekat Costa Rica. Yang kedua, para ilmuwan sedang mengumpulkan data tentang penyu ketika when ya, mereka melihat penyu yang terluka. Kemudian yang ketiga,
Melati dan Isabel baru berusia 12 dan 10 tahun ketika atau when ya mereka memutuskan untuk mengatasi polusi plastik. Dan yang keempat atau yang terakhir, mereka melihatnya saat berjalan ke sawah atau saat pergi ke pantai, ya, atau ketika pergi ke pantai. Nah, teman-teman ya. Oke, itu dia untuk contoh-contohnya ya. And then we move to the next slide. Kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman. If you use when in the first part of the sentence, use a comma before the second part. Have a look at the following examples. Firstly, when a team of scientists from Texas University sailed in the ocean near Costa Rica, they helped an angel sea turtle. Yeah. Secondly, when Melati and Isabel decided to tackle plastic pollution, they were only 12 and 10 years old. Yeah. Jadi teman-teman, jika atau apabila teman-teman menggunakan when atau ketika di bagian pertama kalimat, maka gunakanlah koma sebelum bagian kedua. Ya, lihatlah contoh-contoh berikut ini teman-teman ya. Contoh yang pertama adalah ketika tim ilmuwan dari Universitas Texas berlayar di laut dekat Costa Rica, mereka membantu penyu yang terluka. Kemudian untuk contoh yang kedua, ketika Melati dan Isabel memutuskan untuk mengatasi polusi plastik, mereka baru berusia 12 dan 10 tahun. Jadi ada komanya ya apabila kita menempatkan atau menggunakan ketika atau when itu di bagian pertama. Ya, okay, ya, don't forget everyone. Ya, let's move to the next slide. Selanjutnya kita lanjut ya. Okay. It is about elements of a factual recount. Untuk selanjutnya terkait dengan unsur-unsur teks recount faktual, ya. Oke, let's see the table here. Kita sama-sama lihat tabel di sini ya. Elements of a story, elemen-elemen sebuah cerita. Di sini ada orientation atau orientasi, kemudian ada record of events ya. Records of events atau catatan-catatan kejadian dan yang terakhir ada comment ya atau komentar. Di sini untuk orientation ya introducing the when, where, who, why, and or how in the story. Jadi untuk orientasi di sini memperkenalkan kapan, di mana, siapa, mengapa, dan atau bagaimana ya di dalam sebuah cerita. Jadi ini perkenalan terlebih dahulu ya, kapan kejadian tersebut terjadi, di mana kejadiannya, siapa yang menjadi tokoh di kejadian tersebut, mengapa kejadian tersebut bisa terjadi, dan bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Nah, ini di orientasi atau di orientation. Kemudian, untuk elemen yang kedua ada records of events ya atau catatan-catatan kejadian. Recounting what happened in chronological steps. Jadi ini merupakan catatan-catatan atau kejadian-kejadian yang disusun secara runtut, teman-teman. Contohnya di sini adalah event 1, kejadian 1, event 2, ya kejadian 2, event 3, kejadian 3. Ya, kemudian mungkin ada event 4, event 5, ya, seperti itu. Jadi disusun mulai dari event pertama atau kejadian pertama, kemudian sampai ke kejadian atau peristiwa yang terakhir. Kemudian untuk elemen yang ketiga di sini ada comment ya, giving an evaluation or emotional response to the event. Jadi memberikan evaluasi teman-teman ya terhadap kejadian tersebut ya, seperti itu. Nah, ini ada contohnya teman-teman untuk orientation ya. Ini ada who dan when and where ya. Untuk who di sini ada a team of scientists. Kemudian untuk when dan where di sini adalah when they sail in the ocean near Costa Rica ya. Oke, kemudian untuk records of events kebetulan ada 3 events di sini. Untuk event yang pertama ada they saw an injured sea turtle swimming near their boat. Ya, kemudian untuk event yang kedua ya teman-teman ya kita bisa lihat di sini untuk event yang kedua ya atau peristiwa atau kejadian yang kedua adalah they caught the sea turtle to examine
to examine it. Ya. Kemudian untuk kejadian yang ketiga adalah the scientists remove the plastic straw from the turtle's nose and save it. Nah, itu dia untuk ketiga kejadian atau ketiga events. Kemudian di sini untuk comment, ya, the straw incident prove how dangerous plastic was to animals in the ocean. Ya, nah itu dia teman-teman untuk elemen di dalam sebuah cerita, begitu ya. Okay, everyone. I think that's all for today. Saya rasa itu saja teman-teman untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Do you have any questions? Ada pertanyaan teman-teman? If you have any questions, please feel free to write your questions, yeah. Or maybe you have suggestion or opinion or thought or anything that you want to tell on the comments in the comment section. Jadi silakan sekali teman-teman, apabila teman-teman ada pertanyaan, ada saran mungkin untuk pembahasan kita selanjutnya tentang apa, atau ada pendapat, ada pemikiran, atau apapun yang teman-teman ingin sampaikan, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Okay, everyone, thank you so much for watching this video lesson. Terima kasih sekali teman-teman telah menonton video pembelajaran ya pada kesempatan kali ini. I do hope this video lesson can provide us many benefits ya. Saya sangat berharap sekali semoga untuk video pembelajaran pada kali ini memberikan banyak manfaatnya untuk kita semua. Once again, thanks for watching everyone. So let's close our meeting today by saying have a great day and see you next time. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menonton dan mari kita tutup kelas kita atau pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan have a great day and goodbye everyone. Ya, see you next time everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone.